Menang atas timnas Vietnam, begini kata Federasi Sepak Bola Asia seusai laga grup D Piala Asia 2023 di Qatar. Dikalahkan asuhan coach Sintayong, begini respon pelatih timnas Vietnam Philippe Tausir untuk skuadnya usai dipastikan gagal masuk 16 besar. Dinilai tak sombong sedikit pun, begini pengakuan mengagumkan coach Sintayong seusai kalahkan timnas Vietnam di laga kedua. Sambut timnas Indonesia di laga ketiga, begini pernyataan timnas Jepang usai ditekuk timnas Irak di laga kedua grup D Piala Asia 2023. Update kondisi terkini Jordi Amat seusai hidungnya berdarah di sikut pemain timnas Vietnam di laga kedua Piala Asia 2023. Tak kunjung diturunkan di laga Piala Asia 2023. Benarkah Ramadan Sananta alami hal ini? Hingga sang pemain unggah gambar singa di story Instagramnya. Berikut Special Eleven akan mencoba merangkum informasi terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih. Selengkapnya yuk simak ulasan video ini sampai selesai. Konfederasi Sepak Bola Asia menyoroti kemenangan timnas Indonesia atas timnas Vietnam di Piala Asia 2023. Menurut AFC, hasil itu menjadikan pelatih timnas Indonesia, Coach Sintayong, sebagai orang yang paling bahagia saat ini. Sebab selain menyingkirkan timnas Vietnam, kemenangan timnas Indonesia itu memberikan harapan bagi pasukan Coach Sintayong untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Seperti diketahui, Coach Sintayong berhasil membawa timnas Indonesia menang 1-0 atas timnas Vietnam pada matchday kedua ini. Kemenangan tersebut membawa timnas Indonesia naik ke posisi ketiga klasemen grup D, di mana tim merah putih memiliki poin yang sama dengan Jepang, yakni 3 poin. Sebab demikian, AFC menilai Coach Sintayong jadi orang paling bahagia usai membawa timnas Indonesia menaklukkan timnas Vietnam. Coach Sintayong adalah orang yang bahagia setelah Indonesia mengamankan kemenangan 1-0 atas timnas Vietnam dalam pertandingan grup D Piala Asia 2023. Itu untuk menghidupkan kembali harapan mereka mencapai babak sistem gugur untuk pertama kalinya. Tulis AFC di halaman resminya, dikutip Sabtu 20 Januari 2024. Pelatih timnas Vietnam Philippe Tausir buka suara setelah timnya disingkirkan timnas Indonesia dari Piala Asia 2023 usai kalah 0-1 Jumat 19 Januari 2024. Vietnam dipastikan tidak bisa melangkah ke babak 16 besar Piala Asia 2023 karena kalah head-to-head dengan Jepang dan Indonesia. Seluruh tim di grup D diketahui menyisakan satu pertandingan. Indonesia melawan Jepang dan Vietnam bentrok dengan Irak. Usai pertandingan, Philippe Tausir menyebut pemainnya sudah tampil maksimal melawan timnas Indonesia. Saya tidak menyesali kekalahan tim karena mereka sudah bermain dengan maksimal. Permainan mereka berjalan dengan sangat baik dan berani, ujar Tausir. Kami kalah di pertandingan ini, jelas bahwa tim kami tidak mendapatkan keuntungan untuk lolos ke babak selanjutnya, tutur Tausir menambahkan. Pujian tetap diberikan pelatih asal Perancis itu kepada pemainnya meski menelan 2 kekalahan beruntun di babak penyisihan grup. Dari pertandingan ini kami belajar banyak, meski kalah tapi kami yakin akan lebih percaya diri untuk pertandingan selanjutnya, ucap Tausir. Pelatih timnas Indonesia, Coach Sintayong, tidak gengsi untuk mengakui timnya sedikit beruntung ketika menang atas timnas Vietnam di Piala Asia 2023 di Qatar, di mana timnas Indonesia mampu membungkam Vietnam 1-0 dalam partai kedua grup D Piala Asia 2023. Kedua tim berusaha yang terbaik dan ini pertandingan bagus. Kami menang berkat sedikit keberuntungan, ujar Coach Sintayong dalam konferensi pers setelah pertandingan. Kemenangan ini membuat timnas Indonesia naik posisi ketiga klasemen sementara Piala Asia 2023. Skuad Garuda mendulang 3 poin dari 2 laga. Saya ingin berterima kasih kepada penggemar. Mereka membantu timnas Indonesia tampil sangat baik, terang Coach Sintayong. Kami adalah tim muda, jadi agak kurang berpengalaman. Itulah mengapa penampilan di 2 babak berbeda, ujar Coach Sintayong. Meski kami kurang berpengalaman, tetapi kami bermain dengan tekad ingin menang. Para pemain dengan segala cara mempertahankan skor, tutur arsitek asal Korea Selatan tersebut.
Setelah ditekuk timnas Irak dengan skor akhir 2-1, kini timnas Jepang fokus menatap laga selanjutnya yaitu melawan tim Merah Putih Indonesia, di mana gelandang timnas Jepang Wataru Endo meminta timnya untuk tidak larut dalam kekecewaan usai dikalahkan timnas Irak. Ia menyebut timnya harus move on dan fokus untuk mengalahkan timnas Indonesia. Kekalahan ini membuat kelolosan Jepang ke babak 16 besar Piala Asia 2023 disebut tertunda, di mana kelolosan timnas Jepang akan ditentukan di partai pamungkas melawan timnas Indonesia di pekan depan. Lebih lanjut, Endo meminta rekan-rekannya untuk lekas bangkit dari kekalahan. Ia menyebut timnas Jepang harus tampil mati-matian untuk mengalahkan timnas Indonesia di laga terakhir nanti agar bisa lolos ke babak 16 besar. Satu-satunya opsi bagi kami saat ini adalah kami harus menang melawan Indonesia. Kita bisa bicara banyak hal seputar taktik, namun kami harus membenahi dasar-dasar permainan kami di pertandingan berikutnya, pungkas gelandang Liverpool tersebut. Kabar berikutnya kini datang dari Ramadhan Sananta, di mana cukup banyak yang mempertanyakan sosok sang pemain tersebut dikarenakan tak kunjung dimainkan. Apalagi Ramadhan Sananta saat ini diketahui sudah absen untuk memperkuat timnas Indonesia melawan timnas Vietnam kemarin. Kemudian diungkap oleh asisten coach Sintayong Nova Arianto. Menurut Nova, Ramadhan Sananta tidak disertakan di dua laga awal grup D Piala Asia 2023 dikarenakan mengalami masalah pada kebugarannya. Sananta ada sedikit masalah dengan kebugarannya, kata Nova Arianto Sabtu 20 Januari 2024. Dalam laga semalam melawan timnas Vietnam, Ramadhan Sananta ditinggalkan coach Sintayong bersama dua nama lain yakni Dimas Derajat dan Dendi Sulistiawan. Karena itu, untuk laga melawan timnas Vietnam semalam, coach Sintayong hanya membawa satu penyerang murni yakni Hoki Caraka. Tak lama kelar laga timnas Indonesia versus timnas Vietnam, Ramadhan Sananta mengunggah gambar singa di story Instagramnya. Banyak netizen di media sosial yang bertanya-tanya apa maksud dari unggahan penyerang 21 tahun tersebut. Sekarang harapannya Ramadhan Sananta bisa segera pulih dari cedera yang dialami. Kehadiran Ramadhan Sananta dibutuhkan untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia. Terlepas dari itu, timnas Indonesia akan menghadapi timnas Jepang di matchday pemungkas grup D Piala Asia 2023 Rabu 24 Januari 2024 nanti. Harapan besarnya sang pemain dalam laga nanti bisa diturunkan oleh sang pelatih, dengan tanda kutip sang pemain pulih dari cederanya. Bek timnas Indonesia Jordi Amat mengunggah kondisi dirinya usai hidungnya berdarah saat melawan timnas Vietnam. Jordi Amat tidak bisa menuntaskan duel sengit lawan Vietnam pada derby Asia Tenggara di Piala Asia itu. Jordi mengalami pendarahan di hidungnya usai disikut pemain timnas Vietnam di babak kedua. Akibatnya pemain 31 tahun itu pun harus ditandu keluar lapangan dan digantikan Rizky Ridho pada menit ke-70. Usai pertandingan, Jordi Amat memberikan kabar perkembangannya mengenai kondisi yang sempat berdarah dalam pertandingan melawan Vietnam. Dalam unggahan gambar dalam story-nya tersebut, Jordi terlihat masih terduduk di rumah sakit. Ia terlihat dalam kondisi baik-baik saja dan masih bisa mengacungkan jempol. Dalam keterangan gambar itu, Jordi Amat mengatakan hidungnya harus dipindai. "Memindai hidung saya," ucap Jordi. Pemain kelahiran Spanyol tersebut juga memberikan pujian kepada tim asuhan coach Sintayong yang tampil solid melawan timnas Vietnam. "Kemenangan hebat Indonesia, kita pantas untuk itu," kata Jordi. "Bangga dengan tim ini," ujar Jordi menambahkan. Sejauh ini belum diketahui pasti mengenai kondisi Jordi Amat untuk pertandingan berikutnya antara timnas Indonesia melawan timnas Jepang di Piala Asia 2023. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.